Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat-Nya, alhamdulillah kita telah memasuki malam ke-11. Kalau saya tidak salah adalah malam ke-11 Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan sehingga bisa melaksanakan ibadah yang kita nantikan setiap tahunnya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan juga ampunan kepada kita yang sudah menunaikan puasa Ramadan genap 11 Ramadan ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita, meskipun hal-hal yang sederhana, meskipun itu hal yang terlihat remeh begitu, di antaranya mungkin seperti menyegerakan berbuka, terus kemudian mengakhirkan sahur, menunaikan qiyamul lail seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat, jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ramadan disebutkan dan dinukilkan dan ditentukan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Allah menyebutkannya di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua pada ayat 185 yang sudah ulun bacakan di awal tadi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan kita menunaikan puasa Ramadan dan bulan diturunkannya Al-Quran. Karena namanya disebutkan dan juga dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, para ahli bahasa dan juga para pakar linguistik dalam bahasa Arab mencoba meneliti dan mengkaji kata Ramadan sebenarnya maknanya seperti apa. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa Ramadan berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah Ramadan dan ditambah kata alif dan nun di belakangnya. Ramadan menurut para ahli bahasa dimaknai sebagai sesuatu yang membakar, sesuatu yang panas begitu. Jadi kalau orang-orang Arab sana begitu keluar rumah dan kemudian mendapati cuaca dan suhunya sangat panas dan terik, maka mereka akan mengatakan Ramadan tusyamsi begitu. Ya, mataharinya sangat terik, mataharinya sangat panas membakar. Kemudian kalau keadaannya menjadi lebih panas, lebih membakar lagi, sampai-sampai kemudian menghanguskan segala benda yang berada di sekitarnya, maka ditambahkanlah
imbuhan alif dan nun untuk yang mungkin dalam bahasa Indonesia seperti superlatif gitu, sehingga kata Ramadan ditambahkan alif dan nun di belakangnya menjadi Ramadan. Apapun atau segala apapun yang ketika disebutkan kata Ramadan maka akan membakar, akan menghanguskan, akan menghilangkan sampai tidak ada bersisa begitu. Dari pemaknaan kedua kata Ramadan dan ditambahkan alif nun tadi, maka para ahli bahasa dan para pakar bahasa kemudian menyimpulkan kalau sesungguhnya Ramadan itu dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sekali membakar, ingin sekali menghanguskan, membakar dan menghanguskan apa? Dosa-dosa kaum yang beriman. Ya. Jadi sebetulnya ketika kita mendengar kata Ramadan, sebetulnya yang terbersit atau yang teringat di dalam benak kita sebetulnya bukan menahan laparnya sebetulnya sih. Kalau kita melihat dan merujuk kata dan bahasa akar kata bahasa dari kata Ramadan, sebetulnya yang lebih tepat adalah membakar dan menghanguskan. Membakar dan menghanguskan apa? Membakar dan menghanguskan dosa-dosa kita. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang ulun hormati rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda yang bunyi hadisnya mungkin sangat familiar di telinga kita, yang juga ulun sudah sampaikan dan sebutkan di awal tadi. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadhana pada bulan suci Ramadan, imanan, karena keimanan kepada siapa? Tentu saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu wa ihtisaban, ya sungguh-sungguh, keimanan yang sungguh-sungguh. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berkaca dan kemudian bertanya kepada diri kita masing-masing, tentu tidak ada satupun manusia di dunia ini, ansih juga orang-orang yang beriman, itu tidak memiliki dosa. Semua dari kita pasti tentu memiliki dosa. Kalau ada survei begitu atau polling misalkan, adakah di antara kita yang tidak memiliki dosa, maka akan terlihat 0%. Kemudian kalau ada polling yang kedua, apakah ada di antara kita yang sedikit dosanya? Tentu mungkin jawabannya juga sama begitu. Mungkin tidak akan ada yang mengisi atau menekan klik dosanya sedikit. Hampir semua kita, kalau kita jujur begitu ya, pasti akan mengklik ataupun akan mencentak atau menceklis bahwa dosa kita pasti akan sangat banyak. Nah, Allah menyediakan 1 bulan penuh di mana kita bisa menghapus segala dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Yaitu adalah mengerjakan dan melaksanakan puasa Ramadan. Rasulullah SAW pernah di antara yang bisa kita amalkan atau doa yang bisa kita amalkan ketika kita bulan suci Ramadan agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah doa yang itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah, kalau tidak salah, Aisyah, ya. Bunyi doanya, minta koreksi kalau salah. Bunyi doanya kalau kurang lebih seperti ini: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, Allahumma innaka afuun, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, Engkau adalah zat yang memiliki asma dan juga sifat maha memaafkan. Tuhibbu, Engkau menyayangi, Engkau menyukai, Engkau mencintai.
afwa fa'fu anni. Maka dari itu ya Allah, ampunilah aku. Doa ini tentu baik sekali kita baca saat bulan suci Ramadan, terutama ketika kita menjelang ketika kita melaksanakan sholat tarawih gitu. Jadi doa ini bagus sekali dan baik sekali ketika kita menjalankan sholat tarawih. Di antara jedanya mungkin begitu bisa kita baca doa ini. Berapa banyaknya ya mungkin bisa sebanyak yang kita inginkan gitu. Allah sekali lagi baca doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga segala amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap semua dosa-dosa kita sebagai pribadi muslim mulai dari ketika kita awal balik yang saat kita kecil sampai dengan sekarang itu seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan dan mengerjakan puasa Ramadan yang kita laksanakan di tahun ini. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang selalu hormati rahimatullah, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Wa qalimu ma yasturun wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.